salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filia Veronica Tiwatu. Saya adalah dosen program studi Profesi Nurse, Fakultas Keperawatan, Universitas Katolik de la Salle Manado. Spesialisasi saya adalah mengajar di bidang ilmu keperawatan maternitas. Pada semester ganjil tahun akademik 2023-2024 ini, saya dipercayakan untuk mengajar atau mengampu mata kuliah keperawatan maternitas untuk mahasiswa semester 3, ada sebanyak 2 kelas. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran. Tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Melalui video ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah keperawatan maternitas dengan menerapkan prinsip DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan bahan kajian serta referensi yang akan saya gunakan. Untuk aspek interaction, saya akan memaparkan interaksi saya dengan mahasiswa selama perkuliahan atau dalam hal ini metode pembelajaran yang saya gunakan. Pada aspek assessment, saya akan menjelaskan metode evaluasi yang akan saya gunakan pada mata kuliah ini. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat gambaran umum mata kuliah ini. Mata kuliah keperawatan maternitas adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot SKS sebesar 4 SKS, dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktik laboratorium. Rencana pembelajaran mata kuliah ini berdasarkan panduan kurikulum inti yang dikeluarkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia atau AIPNI. Mata kuliah ini membahas tentang upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan, usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan dan bayi baru lahir, fisiologis dengan penekanan pada upaya preventif, promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan dengan memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Untuk capaian pada mata kuliah ini ada 3, yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah keperawatan maternitas, diharapkan mahasiswa keperawatan Unika de la Salle Manado mampu melakukan asuhan keperawatan wanita dalam masa childbearing dan non-childbearing yang berhubungan dengan seksualitas dan reproduksi dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Untuk capaian yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan hasil penelitian yang berhubungan dengan wanita dalam masa childbearing dan non-childbearing yang berhubungan dengan seksualitas dan reproduksi dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Sedangkan capaian yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada wanita dalam masa childbearing, non-childbearing yang berhubungan dengan seksualitas dan reproduksi dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Selama perkuliahan ini, mahasiswa akan belajar terkait konsep keperawatan maternitas pada wanita masa childbearing atau masa kehamilan, persalinan, postpartum, dalam kondisi normal atau fisiologis, juga pada masa non-childbearing atau di luar masa kehamilan, persalinan, dan postpartum. Sedangkan untuk praktikumnya akan berfokus pada asuhan keperawatan yang terdiri dari tahapan pengkajian, penegakan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, dan implementasinya sampai pada evaluasi asuhan keperawatan.
Untuk sumber referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah dari buku-buku keperawatan yang di dalamnya ada buku-buku wajib, yaitu buku keperawatan maternitas edisi 8, buku 1 dan 2 yang ditulis oleh Loudermilk, Perry dan Cation, serta buku standar diagnosis keperawatan Indonesia atau SDKI. Ada juga buku standar luaran keperawatan Indonesia atau SLKI. Selanjutnya, buku standar intervensi keperawatan Indonesia atau SIKI. Dan yang terakhir adalah pedoman standar prosedur operasional keperawatan atau SPO keperawatan. Keempat buku ini dikeluarkan oleh Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Referensi lain juga dapat mahasiswa ambil dari jurnal-jurnal penelitian yang terkait dengan topik pembahasan pada mata kuliah ini. Sumber pembelajaran ini juga saya berikan melalui Google Classroom di awal perkuliahan sehingga mahasiswa dapat mengakses di mana saja dan kapan saja materi terkait konsep keperawatan maternitas pada masa childbearing dan non-childbearing ini. Saya menggunakan metode pembelajaran Student Center Learning, yaitu mahasiswa menjadi pusat pembelajaran dengan tujuan agar mahasiswa semakin kritis dan aktif dalam mengeksplorasi materi-materi yang saya berikan. Proses perkuliahan dilaksanakan 14 kali tatap muka dan 2 kali evaluasi perkuliahan, yaitu evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester. Jadi totalnya ada 16 kali pertemuan untuk mata kuliah ini. Perkuliahan ini juga memanfaatkan WhatsApp Group dan Google Classroom untuk asinkronus. Metode pembelajaran Student Center Learning ini saya menggunakan beberapa metode, yaitu mini lecture, small group discussion, case study, role play, dan stimulation learning. Pada mini lecture, saya menjelaskan konsep-konsep teori keperawatan maternitas, baik itu pada masa childbearing ataupun non-childbearing, serta proses asuhan keperawatannya. Sedangkan untuk metode small group discussion, mahasiswa saya bagi dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang untuk satu kelompok dan akan mendiskusikan topik yang saya berikan. Metode terakhir yang saya gunakan adalah role play dan stimulation learning untuk materi praktikum laboratorium. Pada metode ini, saya akan mendemonstrasikan proses pemberian asuhan keperawatan yang kemudian akan diulang oleh setiap mahasiswa. Selain itu juga, mahasiswa akan bermain peran untuk saling memberikan intervensi keperawatan yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Selanjutnya, evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran yang ditetapkan dalam pembelajaran ini berdasarkan pada komponen evaluasi berupa evaluasi tengah semester dengan bobot 30%, kemudian evaluasi akhir semester dengan bobot 30%, evaluasi praktikum sebesar 20%, dan tugas terstruktur sesuai rubrik penilaian dengan persentase 20%. Hal ini sudah disepakati bersama dengan mahasiswa pada saat kontrak perkuliahan di awal pertemuan. Demikianlah penjelasan singkat saya terkait mata kuliah keperawatan maternitas. Selanjutnya, saya akan tampilkan video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita akan membahas terkait lingkup kesehatan perempuan. Kalau minggu yang lalu telah membahas terkait konsep dasar keperawatan maternitas dan konsep dasar obstetri dan ginekologi, minggu ini kita akan membahas terkait lingkup kesehatan perempuan. Ya, jadi ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Kalau ada berapa model konsep dalam keperawatan maternitas? Berapa model konsep? Berapa model konsep?
7. Nah, coba eksternal ini bukan internal. Apa saja? Coba sebutkan. Labia mayora, labia minora, ada lagi? Clitoris, apa lagi? Himen, ada lagi? Vestibulum dari yang K, ada lagi? Perineum, terakhir? Ya, seperti ada bacaan, ada kakinya, ya. Itu adalah organ eksternal pada perempuan. Nah, kalau internal dah, nah, kalau internal, nah apa? Vagina, uterus, lubang falopis, ovarium, cervix. Ya, seperti itu. Kita dulu. Lanjut. Hormon. Nah, terus hormonal. Mudah-mudahan. Memang tanya, ada satu hormon itu yang khas sekali dengan kehamilan. Dia nanti muncul ketika orang hamil. HCG. Apa itu HCG? Ya, ada yang tahu hormon HCG? Jaga kehamilan dan mempertahankan janin. Selanjutnya kita masuk pada lingkup kesehatan perempuan. Seperti yang sudah disampaikan minggu lalu, ini tugas kelompok. Ya, jadi masing-masing kelompok ini nanti kita akan bagi dalam diskusi kelompok kecil. Ya. Untuk review singkatnya, tujuan pembelajaran ini ya, jadi ada 3 bagian dalam lingkup kesehatan perempuan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu adalah kehamilan, persalinan dan postpartum atau nifas setelah persalinan. Untuk kehamilan, tujuannya adalah untuk mengetahui proses kehamilan, konsepsi, perkembangan janin, anatomi dan fisiologi kehamilan, kemudian nutrisi apa yang dibutuhkan ibu dan janinnya. Dan untuk asuhan perawatan pada ibu hamil, nanti ini kita akan gabungkan sekaligus untuk asuhannya. Ya, asuhan perawatan ibu hamil, intranatal dan postnatal. Jadi yang kita bahas saat ini hanya sampai materi nutrisi ya. Jadi untuk asuhannya itu nanti akan kita bahas sekaligus ya. Selanjutnya untuk materi persalinannya ada faktor esensial dan proses persalinan, manajemen janin persalinan, pengkajian janin dan asuhan keperawatan intranatal. Untuk postpartum ini untuk mengetahui fisiologi postpartum, asuhan keperawatan postpartum dan home visit. Selanjutnya kita akan masuk dalam diskusi kelompok.
lihat. Oh, pospato. Berapa lama masa pospato? Berapa lama? 40 hari setelah melahirkan. Jadi rahim itu masa ovulasi siang sampai mas pulang. Jadi tanda-tanda yang khas adalah mual dan muntah di pagi hari. Baru apa lagi? Apa lagi tanda-tanda yang khas pada kehamilan trimester 1? Apa? Pusing. Baru? Selain mual muntah, pusing. Sering berkemih. Itu ibu balik-balik PPC. Itu yang trimester 1. Kalau trimester apa? Sakit pinggang. Ya, mulai berjalan jauh, lebih berat itu kehamilan. Tuh. Baru berjalan sedikit lelah. Baru apa lagi? Karena dia sering berdiri, sudah lebih besar, ya, ginjal tertekan, sehingga aliran cairan itu dia ke ekstrasel, dia bengkak di bawah. Kalau baru apa lagi? Sakit perut, ya, sakit perut, so mulai ada kontraksi mungkin di trimester 3 yang di bulan-bulan akhir ya. Dia itu sering kencing tadi, muncul ulang di trimester 3. Karena apa? Yang awalnya dia sudah naik ke atas, oh ini sudah lebih basah, apalagi sudah mulai turun ke bawah dan sudah sesak. Karena apa? Uterus menekan diafragma. Dia menekan diafragma, baru dia turun lagi ke bawah, mau cari jalan lahir, tekan lagi gitu, tahun kemih. Nutrisi yang penting pada ibu adalah hormonal ya, penting sekali. Baru apa lagi? Kalsium untuk pembentukan tulang. Ya, gigi, vitamin D itu pembentukan tulang, gigi. Baru apa lagi? Zat besi. Ibu hamil tak boleh anemia. Kenapa? Karena kalau dia sampai anemia, kebutuhan oksigen di dirinya aja tidak cukup. Bagaimana sebaliknya? Akhirnya organnya tidak terbentuk sempurna, cacat dia, ya, atau keguguran karena oksigennya tidak cukup, pembentukannya tidak baik, keluarlah janin itu. Jadi baru apa lagi? Ya, protein, persalinan, faktor esensial dalam persalinan apa saja? Messenger itu apa? Janin, placenta ya, bayi ya, jadi yang orang bawa ya, penumpangnya ya, jadi penumpangnya itu bayi dan placenta. Kemudian apa? Jalan lahir ya, jalan lahirnya seperti apa? Kalau di jalan lahir tuh panggulnya kecil, sempit tuh, tidak bisa masuk ke kepala, ya berarti tidak bisa melahirkan normal. Baru power, kekuatan, ya. Kalau dia tidak kuat, dia ada kekuatan atau contoh ibunya dalam kondisi koma. Apalagi posisi janinnya, ya. Dia posisinya seperti apa? Sungsangkah, lintangkah, ya. Apalagi psikologis ibu, psikisnya. Ya.
itu untuk konsalinan. Fundus, kontraksi, baru TTP, jumlah pendarahan. Jadi kalau mesti cek, ya, jumlah pendarahannya berapa banyak selama itu 2 jam. Dan harus didokumentasikan. Selanjutnya, postpartum. Postpartum itu berlangsung berapa lama? Involusi uterus berlangsung selama berapa lama? 10 hari, ya. Dimulai dari habis bayi lahir, terakhir kita ternyata ada isi. Tuh, yang awalnya ada bayi, itu ternyata ada bayi keluar. Tapi dia P positif bentuk masih besar, walaupun tidak sebesar ketika ada bayi. Nah, ini rahim ini akan mengecil sampai dia kembali ke posisi semula. Sampai dia bentuk jadi kecil sekali. Ya. Itu untuk postpartum. Kemudian, apa yang kamu kaji di postpartum? Lokea. Ada berapa jenis lokea? Hari pertama sampai hari ketiga lokea apa? Gubra, ya. Gubra itu warnanya apa? Bentuknya seperti apa? Ya, dia masih merah, berdarah, ya, merah segar, ada stosel jaringan yang keluar, tapi tidak banyak. Nah, baru apa yang kedua? Sapinolenta. Hari keberapa sampai hari keberapa? 3 sampai 7. Warnanya kecoklatan. Apa lagi? Serosa. Dari hari keberapa? 7 sampai warnanya kekuningan flash, ya, sampai flash baik itu. Tidak banyak itu kalau hari ke 14, ya. Nah, yang baru terakhir kok ini yang harus dicek di postpartum apa lagi? Perineum, ya. Perineumnya kenapa harus dicek perineumnya? Kalau dia ada jahitan, terus mesti cek tanda-tanda reda, ya. Tanda-tanda infeksi, ada redness itu R yang pertama itu redness, ya, kemerahan, baru edema, ekimosis, ya, memar, ekimosis itu memar. Baru discharge, ada pengeluaran, nanah, darah, dicek, ya. Kemudian yang terakhir A itu approximately, kerapatan jahitannya. Kalau dia dijahit, itu keluar pada hari keberapa setelah melahirkan? Hari ketiga, ya. Nah, baik. Fisik. Apa lagi yang orang mau cek? Psikisnya. Psikisnya, fase apa? Ada 3 fase di postpartum. Taking in, taking home, letting go. Taking in itu fase ketika dia baru melahirkan, hari pertama sampai hari kedua. Biasanya tandanya ibunya tidak mau gendong lagi, ibunya tidur terus, ibunya fokus dengan dirinya. Itu adaptasi normal, nih. Jadi tidak fokus dengan orang lain, dia hanya fokus dengan dirinya sendiri. Itu normal. Kemudian yang kedua, taking home. Itu biasanya di hari ketiga sampai hari 10. Apa saja yang ditunjukkan? Dia mau belajar. Fase apa yang selanjutnya? Letting go. Dia sosial, melakukan semuanya sendiri. Sudah perlu bantuan. Tapi ketika dia di fase butuh bantuan, harus dibantu. Oke, kalau sudah ada pertanyaan, teman-teman materi hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat dan setelah ada sudah dengan doa, setelah kita berdoa, orang lagi dengan doa. Oke.